Ya, ya. Indonesia Jaya, perdamaian Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Selanjutnya marilah kita berdoa, semoga kegiatan hari ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, para penguji, yang saya hormati para mentor dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan berkaitan dengan seminar hari ini Bapak Ibu. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa mari kita gunakan waktu untuk presentasi, kemudian ulasan dan pengaturan seminar secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, bagi peserta, persiapkan bahan tayang. Yang ada di laptop hanya bahan tayang yang akan ditayangkan. File-file yang tidak diperlukan ditutup. Kemudian pastikan suara mic tidak ada kendala, kemudian jaringan tidak ada kendala. Selanjutnya, untuk presentasi, bagi peserta, waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian nanti untuk ulasan, waktu kurang lebih 7-10 menit. Selanjutnya kepada moderator memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya seminar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jam 8 persis kita mulai. Untuk kelompok angkatan 41 kelompok 3 semua masuk ke breakout room seminar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Assalamualaikum, angkatan Pak Toha. 41 kelompok 3 masuk ke breakout room. Assalamualaikum, Pak Toha. Nggih, buka jikatam, Mbak Nuwun. Untuk kita pesertanya mau masuk semua atau berurutan mawon? Saya ikut penjenengan aja. Saya ikut enaknya Oke. gimana jenengan, nggih. Saya belum dimasukkan gini, nggih. Belum, Bang. Nggih. Wah, senang saya bertatap muka dengan guru saya tercinta, Pak Kepala Lajnah. Sehat selalu, nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu Pak. Nggih, pengorbanan penjenengan luar biasa Pak Kepala Lajnah. Dengan kesibukannya pun berkenan nih dimohon oleh Semarang. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih. Untuk kelompok 2 mungkin bisa dua-dua dulu. Nanti begitu yang satu sudah diuji bisa meninggalkan ruangan dan urutan berikutnya bisa masuk ruangnya supaya nanti tidak terganggu jalan seminarnya. Untuk urutan pertama dan kedua bisa masuk ke room 2. Dipersilahkan teman-teman untuk urutan 1 dan 2 untuk masuk kelompok 2 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akso belum ada ya di sini ya? Oh, Untuk mentor cukup 4 menit dan nanti penguji juga 7 menit. Wassalam. Mas jenengan ngantar Wak- Pak Prof Master ya Mas, pengujinya Mas. Waktu saya hitung ya.
Non sewu saya masuk ke room 4 gimana caranya, Bu? Hmm.
Assalamualaikum.
Caranya gimana? Caranya dengan pada pembelajaran ini di model project based learning ini kita melakukan eksperimen Pak di pembelajaran IPA. Itu buktinya besok dibawa ya. Oh iya. Piranti-pirantinya itu dibawa ya. Dipresentasikan gitu loh ketika ujian ya. Oh iya Pak. Oke, itu kalau sampean bawa sudah nggak usah nunggu sebulan lagi. Sekarang aja sampean sudah pede. Saya besok lulus karena apa yang dijawab oleh rancangan sudah jadi, gitu ya. Iya Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Haji Roro Katam. Terima kasih. Dan saya mohon Terima maaf pada Bu kasih. Tatam. Teman-teman itu kadang-kadang kalau minta tanda tangan apa itu kan nggak dari semayan itu. Harus sekarang. Dia sering terputus, sering apa gitu. Nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa. Terima Makasih kasih Pak Tuan. Nggih. Terima kasih. Selamat Mbak Aulia. Perlu kami mengingatkan tadi apa masukan dari Bapak penguji dicatat dan saya juga mengingatkan setiap kegiatan tahapan untuk didokumentasikan supaya perjalanan panjenengan dalam membuat laporan tidak terputus. Seperti itu Pak Aulia. Baik, terima kasih Bu Vina, luar biasa mendapatkan CPNS yang luar biasa. Ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh undur diri Bu Vina dan Mbak Aulia. Selanjutnya Mbak Siva, Mbak Asya atau Mbak Siva? Asa Bu. Mbak Asya, silakan Mbak Asya, mentornya sudah hadir. Sudah. Mbak Asya, perlu kami sampaikan. Mentornya siapa Mbak? Pak Miftah. Pak Miftah. Pak Muhammad Miftah. Oke. Boleh kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Toha selaku penguji dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang saya hormati Bapak Miftah selaku mentor dari Mbak Asya. Untuk seminar kali ini Mbak Asya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi. Perlu diketahui Mbak Asya, paparan hanya 7 menit dan nanti ada penguatan dari mentor Pak Miftah selama 4 menit dan nanti dari penguji selama maksimal 7 menit. Kepada Mbak Asya dipersilahkan dan kami persilahkan sebelum paparan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan Mbak Asya. Masih di mute Mbak Asya? Ya. Boleh, silakan paparan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar Mbak Asya. Di izin share screen. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Katam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Mentor, Bapak Penguji, dan Ibu Katam selaku moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Jenius Digital dalam Penyuluhan Keagamaan dan Kesehatan Reproduksi di KUA Kecamatan Gunung Jeni. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad selaku mentor saya, Ibu Sri Sukarni Katamwatiningsih selaku coach, kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad SAG MSI selaku penguji pada seminar ini. Baik, di antaranya salah satu tugas dan fungsi dari KUA adalah penyuluhan agama Islam. Kemudian isu-isu yang terjadi di KUA Kecamatan Ulu Jami, saya merangkap ada 5 isu menggunakan isu APKL. Yang pertama itu yang memiliki peringkat tertinggi adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi dan pelayanan informasi di KUA Kecamatan Ulu Jami. Kemudian terkait analisis USG juga menghasilkan bahwasanya belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana publikasi dan pelayanan informasi di KUA Kecamatan Ulu Jami di posisi peringkat pertama. Ini terkait Visbo-nya ada beberapa faktor, diantaranya penyuluh belum terlatih terkait literasi digital, masih terkait penyuluhan dengan ceramah tatap muka, kemudian terkait material belum ada
template konten standar untuk dakwah digital. Kemudian belum ada juga terkait metode yang tadi saya sebutkan masih dominan ceramah tatap muka, kemudian budaya masyarakat yang lebih terbiasa mengikuti pengajian tatap muka. Di sini dari deskripsi isu terpilih yaitu di KUA Kecamatan Ulujami, penyuluh masih dominan menggunakan metode tatap muka. Media sosial seperti Instagram belum dimaksimalkan, padahal masyarakat kini lebih sering mencari informasi keagamaan melalui platform digital. Kemudian gagasan kreatif yang diusulkan adalah implementasi optimalisasi jenius digital dalam penyuluhan keagamaan dan kesehatan reproduksi di KUA Kecamatan Ulujami. Kemudian terkait ada tahapan-tahapan kegiatan. Yang pertama ada perencanaan kegiatan aktualisasi jenius digital. Tahapannya ada pertama konsultasi dengan mentor, kemudian membuat draft pedoman yang nantinya akan menghasilkan notulensi dan juga dokumentasi dari draft-draft pedoman jenius digital tersebut. Yang kedua ada analisis kebutuhan konten. Tentu kita dalam memaparkan sebuah konten, kita perlu mengidentifikasi dulu isu penting yang ada atau yang dibutuhkan di masyarakat, yaitu terkait karena saya bekerja di kawasan KUA, maka saya akan memaparkan tentang nikah usia siap, kemudian ada kesehatan reproduksi, dan juga tentunya ada dakwah ramah digital. Kemudian ada juga tahapan perumusan materi dan media konten. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah penyusunan rencana konten atau content plan, yaitu membuat kalender unggahan dan juga penyusunan draft dari materi konten yang akan diunggah. Selanjutnya yang keempat, yaitu desain dan produksi konten digital. Tahapannya yang pertama ada desain visual, kemudian produksi dan editing dari materi yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada pelaksanaan penyuluhan digital di Instagram, yaitu publikasi konten digital dan interaksi dengan audiens. Yang keenam ada monitoring dan evaluasi. Tentu setiap pelaksanaan kita butuh memonitoring apakah pelaksanaan ini berjalan dengan baik atau terdapat kendala. Selanjutnya, saya juga tentunya berharap ada tindak lanjut dari aktualisasi ini. Jadi tidak hanya berhenti sekadar untuk aktualisasi, namun terus berlanjut untuk kebaikan dan kebermanfaatan di KUA Kecamatan Ulujami. Kemudian di sini ada jadwal-jadwal kegiatan dari mulai konsultasi, analisis kebutuhan konten, penyusunan rencana konten, desain dan produksi konten, pelaksanaan penyuluhan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut. Sekiranya cukup dari saya dari pemaparan pagi hari ini. Terima kasih, Bu Katan. Baik, terima kasih Mbak Asya. Dipersilahkan Pak Miftah selaku mentor untuk bisa memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi dari Mbak Asya. Dipersilahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Muhammad Tugas selaku penguji, yang kami hormati Bu Katamati sebagai moderator, dan yang bahkan Saudari Asa Kubaila sebagai peserta latsar. Kami sebagai mentor tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Saudara Asa yang telah mengangkat isu tentang belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi dan pelayanan informasi di KUA Kecamatan Ulujami. Kalau kita lihat bahwa saat ini adalah masa-masa Gen Z, di mana media sosial itu menjadi salah satu alat yang efektif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Namun memang kami akui belum optimalnya pemanfaatan media sosial karena satu mungkin kurangnya SDM, kemudian dari sumber daya, dari infrastruktur yang terbatas, dan juga mungkin strategi yang belum efektif. Untuk itu kami juga memberikan
masukan kepada Saudara Asa untuk eh, semacam seperti konten-konten itu yang bersifat apa menarik ya. Jadi bisa apa namanya masyarakat itu tertarik dengan konten-konten yang ada semacam itu. Kemudian memang selama ini di Kawal Jemi karena mungkin basicnya agak mohon maaf memang agak masyarakat-masyarakat yang tidak begitu perkotaan. Jadi untuk media sosial yang semacam ini kadang masih perlu kita sosialisasi. Untuk itu kepada Mbak Asa nanti bisa mungkin lewat pertemuan-pertemuan dengan PKK, dengan para P3N, kemudian ketika ada eh, rapat-rapat lintas sektoral itu bisa mensosialisasikan bahwa KUA Kecamatan Ulu Jami sudah menerapkan media sosial untuk penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, baik itu tentang usia siap nikah, kemudian tentang kesehatan reproduksi, dan kemudian dakwah-dakwah melalui digital semacam itu. Dan saya harapkan aktualisasi ini tidak berakhir ketika nanti sudah sampai selesai, kemudian nanti akan berlanjut sehingga pemanfaatan oleh masyarakat bisa secara maksimal memanfaatkan media sosial melalui Instagram dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, barang nggak ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah yang telah memberikan penguatan untuk tentang rancangan aktualisasinya Mbak Asa. Dipersilakan untuk Bapak Toha untuk memberikan masukan-masukannya ataupun beberapa pertanyaan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Masih G. Yang pertama Saudara Asa Kubaila, betul ya? Harus Iya, Pak, bersyukur betul. dimoderatori Bu Haji Katamwati. Maka perjalanan saudara untuk menjadi PNS akan mulus. Yang kedua, terima kasih Pak Mentor. Beliau adalah sahabat saya, luar biasa beliau ini. Tunjukkan judulnya kepada saya, Saudara Asa. S1-nya dari mana, Saudara? Iya, baik. Dari UNS, Pak, Solo, Jurusan apa? Sastra Arab. Sastra Arab UNS. Iya. Asli mana sampean? Saya asli Pemalang, Pak. Oh, Pemalang. Judulnya Iya. mana? Bentar. Kok saya belum bisa Apa, melihat punya Mbak Asa ini? Kok nggak bisa melihat? Oke. apakah sudah terlihat? Sudah, saya sudah bisa melihat punya Mbak ini. Optimalisasi jenius digital dalam penyuluhan keagamaan dan kesehatan reproduksi di KUA Kecamatan Ulu Jami. Yang pertama, yakinlah bahwa karya saudara itu dibaca orang di New Delhi, di New Zealand gitu. Yakinlah itu, sehingga jangan diakronim di KUA. Orang bingung itu kuah apa? Kuah sop apa kuah gule, kuah kari gitu. Jangan diakronim itu ya. Iya, Kantor siap. urusan agama, ya. Kecamatan Iya. itu boleh ada, boleh tidak. Karena sudah orang tahu kalau kantor urusan agama itu levelnya kecamatan. Nomenklatur itu ada yang membenarkan tanpa kecamatan. Tapi kalau pakai juga nggak apa-apa. Meskipun kantor urusan agama Ulu Jami itu sudah boleh secara nomenklatur, tapi pakai kecamatan juga lebih jelas. Terus batasan dari sebuah lokus itu kabupaten. Kecamatan Ulu Jami itu mana? Tulungagung, apa Kediri, apa Jombang gitu loh. Ya, Iya, siap. kabupaten apa? Kabupaten apa? Pemalang. Nah, Pemalang, Pak. Pemalang, iya, ya. Pemalang itu dikasih kabupaten nanti, Kabupaten Penguntung kan gitu kan. Nah, itu ya. Iya, siap. Siap, Pak. Kemudian ya, saya tanya, sampean melakukan jenius digital dalam penyuluhan, itu ada fakta apa? Karena saya mengajak berpikir das sollen dan das sein. Faktanya seharusnya. Jadi yang namanya rancangan aktualisasi itu berangkat dari kegalauan. Saya melihat itu ada sesuatu yang kurang pas, maka saya tawarkan. Saya akan melakukan perubahan. Ada apa kok saya bikin digital genius itu?
Baik, izin menjawab Pak, terkait fakta di Mm-mm. lapangan itu masyarakat masih banyak pernikahan di usia dini, makanya saya memberikan sebuah solusi melalui Genius Digital. Jadi Genius Digital itu juga sebuah akronim Pak. Genius itu singkatan dari generasi nikah usia siap. Nah, itu karena Ya, di masyarakat di KUA Ulu Jami juga masih banyak beberapa masyarakat yang mengajukan banding usia terkait usia pernikahannya gitu Pak. Jadi berangkat dari masalah itu, saya ingin memberikan pemahaman bahwasanya saya ingin masyarakat itu benar-benar sebelum melalui atau menjemput atau eh, melakukan pernikahan itu benar-benar siap dari segala sisi seperti itu, Pak. caranya bagaimana sampai melakukan itu? Caranya bagaimana? Tentu dengan pertama seperti yang disarankan oleh Pak Miftah dengan sosialisasi karena memang masyarakat tugas dan tupoksi saya sebagai penyuluh agama kan memberikan informasi, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat. Tentu nantinya saya akan sering bersosialisasi langsung atau beradaptasi langsung dengan masyarakat. Dan dari situ saya ingin memberikan insight-insight baru terkait dengan Genius Digital ini. Seperti itu, Pak. Berarti sampean itu yang sampean ingin naikkan itu adalah pemahaman terhadap kesehatan reproduksi begitu. Nggih, dari nikah usia siap, reproduksi, dan juga eh, dakwah ramah digital. Seperti itu, Pak. Ada 3 terkait. Apa saja? 3 itu. Pertama apa? Pertama, nikah usia siap. Hmm, Yang kedua, terus? kesehatan reproduksi. Yang ketiga, Hmm. dakwah rahmah digital, yaitu terkait dengan keagamaan. Ya, terus sampean besok pelaporannya gimana? Karena itu 3. Gimana? Habis ini kan rancangan. Sampean Ye, kemudian balik ke tempat dinas. ye, Setelah balik sebulan itu kan saya melapor kepada saya. Karena 3 ini ye. pelaporannya gimana sampean? Kan dari konten yang saya buat itu kan pastinya akan dapat dilihat Pak terkait engagement dari Instagram tersebut. Dari kan pertama memang saya ingin mengoptimalisasikan media sosial ini. Nah, nanti dilihat apakah masyarakat terbantu dengan adanya pemanfaatan media ini atau tidak. Jadi saya itu kepingin melakukan pertama dakwah ramah, Ye, yang kedua tentang kesehatan reproduksi, ye. ketiga Ketiga, nikah usia siap. Gerakan nikah usia siap. ya pokoknya sama atur ya pelaporannya ya karena jarang sekali Ye, sampai 3 itu jarang sekali gitu loh. Jadi saya mau meningkatkan ruang baca Pak gitu. Lah sama itu banyak 3 gitu loh. Karena sama itu jadi 1 aja sudah cukup. Saya itu selalu kalau uji itu menggampangkan orang loh, tidak menyulitkan orang. ye baik. Sama itu Berarti satu aja Pak. saya itu selalu menggampangkan orang, tidak mempersulit gitu loh. Sama itu sampai 3 loh. Jadi samaan itu tentang reproduksi sendiri. Itu samaan kan reproduksi. Yang pertama samaan itu harus kontennya apa. Kan gitu kan? Ye, Caranya ye bagaimana? betul. Sosialisasi. Sosialisasi itu didukung absennya orang yang datang itu. Absennya itu manual apa aplikasi lewat apa dibentuk spreadsheet begitu. Itu saya reproduksi tok loh ya. Belum sing dakwah ramah apa tadi itu. Itu loh ya. Dan Ye, itu saya sependapat dengan Bu Katam tadi, itu semua didukung oleh administrasi semua, gitu loh. Kalau misalkan sampai mau sosialisasi, flyer undangan sosialisasinya mana, itu harus ada semua di situ, gitu. Terus kemudian dokumentasinya, narasumbernya siapa, yang disampaikan narasumber itu apa, itu ada buktinya. Jadi kalau ada PowerPoint ya ada PowerPoint-nya, PPT-nya, kalau ada Zoom-nya, kalau ada apa namanya videonya harus ada videonya gitu loh. Jadi artinya saya itu menggampangkan sampean gitu. Sampean banyak loh 3 itu dan itu semua harus detail. Ketika sampean ramah beragama ramah, materinya beda lagi, yang disampaikan itu beda lagi kan gitu kan. Jadi jangan dianggap saya nguji mempersulit, saya itu menggampangkan sampean malahan gitu. ye, Karena siapa aja. kalau zaman 3 itu siap nggak apa-apa silakan. Tapi wong 1 aja bisa lulus, kenapa kok 3? Kan gitu sih maksud saya kan gitu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih saya Ye, baik. kembalikan kepada Bu Dr. Haji Katam. Terima Terima kasih Pak kasih Terima atas Mentor. saran kasih Pak masukannya, Toha. Pak Oke. Toha. Alhamdulillah. Ya. Baik, Mbak Asya, itu bisa diperhatikan kalau memang langkah-langkah itu harus beberapa kegiatan, nggak apa-apa. Yang penting 1 bulan selesai
perlu kami ingatkan ya. Lah itulah Setiap 1 bulan selesai. tahapan. Itu maksud saya 1 bulan udah selesai sampean itu gitu loh. Nah, 1 bulan itu maksud selesai saya. kami ingatkan ya tahapan-tahapan untuk didokumentasikan biar Mbak Asa tidak terlepas dari dokumen yang untuk pelaporan nanti. Itu ya. Jangan lupa didokumentasikan. Baik, kita akhiri dengan baca tahmid pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Mbak untuk Terima kasih melaksanakan Bu tugasnya. Tatang, terima kasih Pak Toha. Boleh undur diri. Ya. Terima kasih Pak Mita. Baik, selanjutnya siapa yang yaitu Mas Elang ya? Benar Nggih, Mas Bu. Elang? Mentornya sudah Benar, Bu. hadir? Sudah, Bu. Baik, boleh dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mentornya Pak Badrun. Nggih, Bu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mas Elang bisa direkod dulu tadi? Nggih. Sudah Sudah mulai direkod. sudah mulai direkod. Sudah dimulai direkod ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Toha, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang saat ini selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Ahmad Badrun, mentor dari Mas Elang. Dan yang saya banggakan Mas Elang untuk pada saat ini Mas Elang Fakih Gusti ya. Saat ini akan memaparkan rancangan aktualisasi. Untuk itu Mas Elang perlu diketahui rancangan paparannya cukup untuk 7 menit dan nanti akan diberi penguatan oleh Pak Mentor Pak Ahmad Badrun 4 menit maksimal dan nanti dapat diberikan pertanyaan atau beberapa masukan oleh penguji Bapak Dr. Muhammad Toha. Oleh karena itu Mas Elang silakan untuk memaparkan, namun kami beri kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Kalau sudah boleh langsung lihat ya. Baik, apakah sudah terlihat, Bu? Sampun, dipersilakan Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bapak Muhammad Toha selaku penguji, Bu Katamati sebagai moderator, dan Pak Badrun selaku sebagai mentor. Baik, kali ini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi berjudul Inovasi Digital Bimbingan Perkuliahan Online berbasis Google Sites atau kemudian layanan di KUA Purworejo Kelompok. Baik, berikut ekspresinya. Lalu profil KUA, Pak Ahmad Badrun selaku Kepala Kantor Usaha Kantor Kecamatan Purworejo Kelompok. Lalu terkait isu. Untuk ini saya menganalisis 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya ikutsertaan satin pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Purworejo Kelompok disebabkan kendala jarak dan waktu, lalu minimnya pemanfaatan media edukasi digital dalam peningkatan pemahaman proses nikah di bawah beberapa kelompok, lalu optimalnya digitalisasi pengumuman tanda nikah, kurangnya edukasi terkait tata cara pendaftaran online nikah di website nikah, lalu belum optimalnya penanganan kasus di luar nikah. Lalu setelah saya analisis menggunakan metode APKL, bahwa disimpulkan bahwa isu yang terpilih adalah belum optimalnya keikutsertaan satin pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Purworejo Kelompok disebabkan oleh kendala jarak dan waktu. Lalu berikut juga analisis menggunakan metode USG, tidak sama terpilih isu tersebut. Lalu selanjutnya core isu, belum optimalnya keikutsertaan satin pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Purworejo Kelompok karena terkendala jarak dan waktu. Karena beberapa satin ada yang bekerja di luar kota sehingga sulit untuk hadir langsung tatap muka ke kantor Purworejo Kelompok. Dan walaupun jangka waktu bimbing itu 90 hari dan dapat dilaksanakan setelah akad nikah, akan tetapi beberapa satin cenderung lalai dalam pelaksananya karena pemahaman terkait pentingnya bimbing setiap satin itu beda-beda. Lalu gagasan yang saya akan buat adalah saya akan merancang bimbing online berbasis Google Sites. Nanti di dalam Google Sites terdapat
rekaman video materi bimbing, lalu selanjutnya ada panduan materinya, link post test yang berguna untuk mengukur kadar pemahaman masing-masing jatin yang ingin mengikuti bimbing online, dan juga berguna untuk link presensi dan juga link dokumentasi untuk pelaksanaan bimbing yang ada di dalam kantor. Lalu jadwal kegiatan yang pertama tentunya saya akan berdiskusi dengan mentor dan tim untuk membentuk tim pelaksanaan, lalu membuat rancangan, selanjutnya perekaman video materi, lalu membuat panduan pelaksanaan. Jadi panduan pelaksanaan ini adalah berfungsi untuk siapa saja yang boleh mengikuti bimbing online. Jadi kita tetap memprioritaskan bimbing tatap muka, tetapi kita akan memberikan kemudahan bagi yang tidak bisa hadir tatap muka. Lalu selanjutnya edukasi ke seluruh pegawai KUA. Karena apa? Karena saya harap semua pegawai KUA jika ditanya terkait masalah bimbing ini, mereka bisa menjawab dengan baik. Lalu evaluasinya terkait bimbing online, dari evaluasi dimulai dari link post test tersebut seberapa jauh saat ini memahami dari materi yang diberikan. Itu terkait kendala, sebenarnya karena ini materinya direkam, intinya adalah kendala terkait perekamannya. Karena saya tidak memiliki kamera yang benar-benar bagus, jadi saya nanti akan merekam menggunakan HP. Tapi insya Allah untuk hasilnya bisa dilihat dan didengarkan secara jelas. Baik, yang saya harapkan bahwasanya rancangan ini akan benar-benar diterapkan di KUA Projo Kampok untuk mempermudah para jatim yang terkendala jarak dan waktu untuk bisa langsung tatap muka. Jadi kita kasih solusi dengan bimbing online ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Elang. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Badri bisa memberikan penguatan untuk rancangan aktualisasinya Mas Elang. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Muhammad Toha, serta jajarannya, juga kepada moderator Ibu Haja Tangwati yang saya hormati, dan kepada Mas Elang Fakih Gusti selaku CPNS penghulu pertama di KUA Purwareja Kelampok Banjarnegara yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya supaya menjadi mentor untuk CPNS kita Mas Elang, kaitannya dengan paparan materi rancangan aktualisasi dia dalam rangka untuk pemenuhan profesi sebagai pegawai negeri sipil. Dalam hal ini Mas Elang mengangkat judul yaitu Inovasi Layanan Digital Bimbingan Perkawinan Online berbasis Google Sheet untuk kemudahan layanan di KUA Purwareja Kelampok. Mas Elang memang telah mengadakan diskusi dengan kami, ada beberapa isu kaitannya dengan pelayanan pelayanan KUA. Di antaranya yang dari beberapa isu tersebut ini mengambil yang prioritas yaitu tentang bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan di KUA kami sudah berjalan sejak dahulu, dan untuk sekarang sesuai dengan keputusan Dirjen Dimas Islam itu nomor 189 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan calon pengantin, juga surat edaran Dirjen Dimas Islam nomor 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bahwasanya di sini disebutkan bahwa cadin itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi wajibnya ini juga wajib ain, dalam arti pengantin berpasangan itu berarti calon suami dan calon istri itu wajib mengikuti. Dan dengan adanya kendala cadin di daerah kami itu banyak perantau luar kota, sehingga pada waktu bimbingan perkawinan tatap muka mereka tidak bisa hadir. Nah, kehadiran mereka
ini ada solusi yang diangkat oleh Mas Elang, yaitu tentang bimbingan Catin berbasis online atau model virtual. Jadi ini kami sangat terima kasih pada Mas Elang untuk solusi kami di KUA. Memang walaupun bimbingan perkawinan ini sebenarnya 90 hari dari sejak pendaftaran nikah. Namun biasanya kalau sudah selesai pernikahan, ini Catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, mereka itu mengabaikan atau lalai. Dan kalau dihubungi sulit. Sehingga terima kasih kepada Elang, ini ada semacam ya solusi untuk mengatasi hal ini, sehingga mereka yang belum melaksanakan bimbingan calon pengantin dengan tatap muka yang dilaksanakan oleh KUA ini bisa diatasi. Nah, dalam hal Mas Elang ini menyampaikan bimbingan perkawinan secara online, ini di Google Sheet itu disebutkan tentang materi rekaman video bimbingan perkawinan. Jadi yang tidak mengikuti tatap muka, mereka bisa melihat video di link yang telah disampaikan kepada calon pengantin yang tidak mengikuti secara tatap muka. Juga di dalam link itu ada tentang panduan pelaksanaan. Jadi Catin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan secara online itu ada panduannya. Selanjutnya dalam Google Sheet itu disebutkan juga tentang link post test, yaitu berguna untuk mengukur kemampuan mereka atau post test, sehingga mereka memahami terhadap materi yang diberikan, itu sudah memahami atau belum, sehingga bisa diambil hasilnya. Juga post test ini juga berfungsi untuk presensi atau kehadiran mereka mengikuti kegiatan bimbingan secara online. Selanjutnya, bimbingan secara online ini tentang link Google Sheet ini juga ada link tentang dokumentasi. Jadi mereka yang mengikuti sebagai dokumentasi, sehingga bisa kita nyatakan bahwa mereka walaupun tidak mengikuti bimbingan secara tatap muka, mereka hakikatnya sudah mengikuti bimbingan. Terima kasih Pak Badrun atas dukungannya yang betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Badrun ya. Luar biasa ini mendapat dukungan yang hebat dari Kepala KUA-nya. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Toha untuk bisa memberikan masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan gitu. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, salam hormat saya kepada guru saya yang luar biasa, Pak Dr. Haji Ahmad Badrun. Beliau orang hebat, beliau adalah guru saya, dan luar biasa beliau sudah memberikan testimoni penguatan. Kemudian juga Bu Dr. Haji Katam, beliau adalah WI terbaik kita. Saudara Elang Fakih Gusti, tunjukkan judul saudara. Inovasi layanan digital bimbingan perkawinan online berbasis Google. Set untuk kemudahan layanan di KUA Purworejo Kelampok. Saudara itu galau, ada apa sih kok membuat rancangan aktualisasi seperti ini, itu ada apa? Saya lihat tadi kan nggak bisa hadir di Catin itu, gitu macam-macam gitu kan? Gitu, Pak. Ya, gitu kan, wis. Kegalauan yang paling utama itu sampean melihat apa di situ? Kegalauan yang utama adalah saya merasa Catin itu malah cenderung dipersulit gitu, karena mereka yang bekerja di kota kan untuk izin cuti kan susah Pak. Jadi mereka menyesuaikan jadwalnya itu susah dengan jadwal setelah ditentukan Catin. Makanya saya memberikan solusi untuk mereka bisa mengikuti via online Pak, mengikutinya dengan melihat video rekaman dan rekaman dan materi juga ini materinya sama yang disampaikan ketika tatap muka Pak. Ya, jadi sampean itu mau bikin binwin itu, binwin ya istilahnya. Bimbingan perkawinan. Binwin itu tidak pakai datang, lewat Zoom gitu kira-kira gampangnya. Ini Pak,
eh, linknya itu ada rekaman video materi, Pak. Hmm, ya, Jadi mereka nanti bisa melihat materinya via rekaman online itu, Pak. Nanti saya upload di YouTube gitu, Pak. Nanti di dalam link Google Sheet nanti ada materinya, mereka bisa melihat secara full materi-materi apa saja yang disampaikan, yang sama disampaikan seperti yang di tatap muka, Pak. iya. Berarti artinya mereka nggak pakai tatap muka, cukup lihat video-video yang sama bikin itu, kira-kira gitu. Ini, Pak. Nggak tatap muka ya, nggak apa-apa ya itu ya. Secara regulasi nggak apa-apa ya. Secara regulasi nggak apa-apa. Soalnya menurut edaran Dirjen Bimas Islam Hmm. nomor 2 tahun 2024 itu dapat dilakukan secara klasikal, mandiri, atau virtual. Definisi virtual itu bukan berarti mereka hadap-hadapan langsung, tapi jangan kirimkan video gitu aja, nggak apa-apa. Oke, Pak. Nggak Untuk di apa-apa ya. undang-undang. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Nah, definisinya itu penting dulu. Jadi sampai itu mau melakukan peningkatan pelayanan kan, biar baik gitu kan. Oke, Pak. Yang dikasih pelayanan siapa? Calon pengantin. Nah, kalau saya usul gini gimana? Peningkatan peningkatan layanan melalui inovasi layanan digital itu bimbingan Oke. perkawinan online berbasis Google bagi calon pengantin di KUA Purworejo Klampok Kabupaten Purworejo. Gitu gimana kalau saya sarankan begitu? Jadi siapa berarti ini ditambahkan Dibaca, apa? dibaca lagi, Peningkatan dibaca lagi. Peningkatan layanan melalui Diulangi, inovasi layanan. terputus-putus. Terputus-putus, Oh, diulangi, terputus-putus, diulangi. peningkat Pelan-pelan, bacanya pelan. peningkatan layanan melalui inovasi layanan digital Binwin online berbasis Google Sheets untuk chatting di KUA Purworejo Klampok, Kabupaten, Kabupaten Banjarnegara. nah gitu. Ya, Jadi siapa? itu ya. Berarti ini yang Nah, itu ya. ditambahkan berarti langsung tertuju kepada chattingnya gitu nih, Pak. Lah iya, ya ini kan untuk chatting, dan untuk semua orang yang datang di situ. Oh, gitu, Pak. Ya iya, itu namanya fokus kan. Kan tidak semua orang masuk KUA sama kasih gitu. Karena orang masuk KUA itu macam-macam kan. Ono sing mau tanya tentang produk halal, ono sing mau tanya tentang wakaf, gitu kan? Gitu, Pak. Ono Benar, sing Pak. mau tanya penasehatan perkawinan, kan macam-macam. Ono sing minta salinan karena akte nikahnya, surat nikahnya hilang, kan begitu. Kan tidak semua sama Iya, kasih Pak. ini. Ya untuk catin saja, Hmm. kan gitu kan? Iya, Siap, gitu Pak. kan? Nah, Iya, Pak. wes. Setelah itu nanti sebulan sampean balik melaporkan apa kepada saya? Untuk yang saya laporkan nanti berupa landing page-nya Google Sheet yang sudah jadi, yang di dalamnya tentunya sudah terdapat materinya, link proses, dokumentasi, dan panduannya juga, Pak. Ya, karena laporan hasil itu menjawab rancangan. Jadi laporan hasil itu menjawab RA-nya sampean, rancangan aktualisasi itu dijawab. Kalau itu sama jawab sudah pasti lulus. Sejak sekarang sudah pede sama saya pasti lulus karena terjawab semua. Klop tumbuh oleh tutup gitu loh ya. Sama S1-nya dari Iya, mana? Pak. Satunya saya di Unida Ponorogo, Pak. Gontor. Nggih, Pak. Oh, Darussalam Pak Gontor. Darussalam berarti. Nggih, Pak, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Dr. Haja Katam. Terima kasih Pak Terima Mentor. kasih Mas Eman. Tadi mohon diperhatikan ya judulnya, tapi insya Allah tidak mengubah untuk langkah-langkah panjenengan. Tapi jangan lupa setiap langkah didokumentasikan biar tidak terputus untuk nanti hasil laporannya ya. Seluruh kegiatannya untuk didokumentasikan ya. Nanti pelaporannya supaya lengkap. Itu saja Pak Ahmad Badrus. Terima kasih atas dukungannya dan kita
Akhiri dengan baca hamdalah pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk urutan berikutnya, setelah Mas Elang, Mas Faiz, ya, Mas Faiz, Nggih, Bu. sudah hadirkah mentornya, Mas? Izin untuk mentornya berada di samping saya menggunakan proyektor ini, Bu. Oh gitu, Ya, Nggak nggih, apa-apa. nggak apa-apa. Nggih, nanti Nggih, kalau nggak pas apa-apa. penguatan in frame kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Untuk itu, Mas Faiz, untuk acara untuk seminar ini bisa dimulai ya, tapi perlu diketahui Mas Faiz, kita mulai ya, direkod dulu Mas Faiz, sudah. Ampun, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Salam. Toha, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, saat ini sebagai penguji rancangan seminar rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Pak Mentor, siapa Mas namanya Mas? Nanti. Bapak Haji Fairuz Musafik, SAG. Oh iya, Bapak Haji Fairuz, karena tidak ada dalam layar, jadi kami tidak bisa membaca, Mas. Ya. Dan yang saya banggakan, Mas Faiz Ramadan kali ini akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Namun perlu diketahui, Mas Faiz, ya, rancangannya nanti maksimal 7 menit, untuk penguatan dari mentornya ada 4 menit, dan nanti dari penguji memberikan masukan ataupun pertanyaan maksimal 7 menit. Oleh karena itu, dipersilakan Mas Faiz untuk bisa memaparkan rancangan aktualisasi, namun sebelumnya bisa diawali dengan doa. Dipersilakan Mas Faiz. Izin share screen, Bu. Thank you. Apakah sudah terlihat, Ibu? Permisi. Sampun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI, selaku penguji sekaligus Kepala BDK Semarang. Yang saya hormati Bapak Haji Fairuz Mustafik, SAG, selaku mentor sekaligus Kepala KUA Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati juga Ibu Haji Roro Sri Soekarni Katamwati Ningsih, MPD, selaku coach. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Untuk rancangan aktualisasi saya mengambil judul Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Oke, lanjut dalam pendahuluan, dalam latar belakang, mengambil beberapa poin. Yang pertama, Peraturan LAN nomor 10 terkait tahun 2021 terkait CPNS, kemudian dari segi Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjadi instansi dan tugas Kementerian Agama, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, serta cita-cita. Slide-nya bisa dijalankan, Mas? Dalam? Slide-nya bisa dijalankan, itu baru judul terus. Sudah tampil belum, Bu? Masih judul, Mas. Masih judul. Sudah tampil, cuma nggak bergerak. Jadi Oh, tetap di judul saja. Saya ulangi, Tampil sudah. saya ulangi share screen-nya, izin ya. Ya. Iya, boleh. Udah berjalan belum, Ibu? Sampun. Belum. Monggo, lanjut. Nah, sampun di slideshow boleh.
Lanjut aja, Mas. Oke, dalam latar belakang tadi sampai terus ada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengenai batas usia Catin. Kemudian ada pernikahan dini dan media sosial. Dalam tugas dan fungsi jabatan, menurut SE Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2003, sebagai calon penghulu ahli pertama memiliki tugas ini melaksanakan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk kepenghuluan, konsultasi hukum Islam, dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh atasan. Kemudian dalam identifikasi isu kontemporer, terdapat 5 isu yang teridentifikasi. Yang pertama itu belum optimalnya pengaplikasian aplikasi SIMKA di KUA Kecamatan Sumba Gede, ini dari segi catinnya yang masih belum paham gitu. Terus dan kedua, belum optimalnya media sosial sebagai edukasi pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumba Gede. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimbing di KUA Kecamatan Sumba Gede yang dalam hal ini perihal manajemen jadwal, keterkendalaan kesibukan masing-masing catin sehingga masih dilaksanakan secara perpasangan gitu. Kemudian dalam yang keempat, belum optimalnya publikasi layanan seputar nikah melalui media sosial di KUA Kecamatan Sumba Gede. Yang kelima, belum adanya digitalisasi akta nikah sebelum adanya aplikasi SIMKA di KUA Kecamatan Sumba Gede. Kemudian dalam isu tersebut dianalisis menggunakan metode APKL, terdapat satu yang menjadi prioritas, ini belum optimalnya media sosial sebagai edukasi pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumba Gede. Kemudian juga dalam analisis USG yang menjadi peringkat 1, belum optimalnya media sosial sebagai edukasi pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumba Gede. Terus dalam diagram Disbon terdapat beberapa masalah yang muncul terkait SDM, lingkungan, media, materi, kebijakan, dan metode. Kemudian isu dan rumusan isu terpilih, yakni optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumba Gede, Kabupaten Banyumas. Kemudian dalam deskripsi isu terpilih, yakni pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan di wilayah Kecamatan Sumba Gede, Kabupaten Banyumas, berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Pak Kepala KUA dan pegawai lainnya, serta data internal KUA melalui bukti register kasus permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah usia 9 tahun masih cukup sering terjadi. yakni KUA sebagai garda terdepan dalam pelayanan nikah dan edukasi keluarga sakinah memiliki tantangan besar dalam mengedukasi masyarakat mengenai resiko pernikahan dini baik dari segi agama, kesehatan, hukum, maupun sosial. Kemudian terdapat penyebab dan dampak. Penyebabnya dari segi faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan tradisi lokal, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah. Terus ada kurangnya edukasi yang menjadikan dampak dari segi kesehatan reproduksi, pendidikan terputus, kemiskinan menurun ke generasi selanjutnya, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kemudian tingginya angka perceraian dini. Terus gagasan kreatif dalam optimalisasi media sosial sebagai solusi edukasi dengan cara menyajikan konten berupa infografis dan video pendek. Kemudian kolaborasi dengan penyuluh agama Islam untuk menyebarluaskan konten seperti itu. Keterkaitan dengan manajemen ASN yakni bentuk profesional, inovatif, dan akuntabel serta penerapan karakteristik smart ASN yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan edukasi masyarakat. Ini di sini dalam rancangan kegiatan ada 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan kegiatan, pencegahan pernikahan dini. Kemudian ada yang kedua, perencanaan materi edukasi pencegahan pernikahan dini. Yang ketiga, produksi konten pencegahan pernikahan dini. Yang keempat, penambahan konten dan monitoring konten Instagram. Yang kelima, evaluasi aktualisasi. Kemudian ada rekapitulasi rencana habituasi sesuai mata pelatihan agenda 2, yakni nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak, berprinsip pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sesuai jumlah rencana ada 14 yang harus dijalankan seperti itu. Kemudian jadwal kegiatan sesuai yang tertera dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5 dari bulan September tanggal
18 sampai bulan Oktober tanggal 29. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Dipersilakan untuk Pak Mentor untuk bisa memberikan penguatan, dipersilakan. Monggo, Mas Faiz mana mentornya? Nggih, Bapak. Nah, luar biasa ini Mas Faiz sudah membuat inovasi. Dipersilakan, Pak. Ini sudah tersambung dengan Pak Kepala. Sampun. Sudah ada itu Pak Toha di samping, Pak. Itu karena kameranya miring, Pak. Pak Toha ada kok. Monggo, Pak. Nah, kan ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Toha selaku Kepala Badan Diklat Keagamaan Semarang, Ibu Moderator, Bu Katangwati, dan Saudara Faiz Ramadan yang kami banggakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku mentor dari Saudara Faiz Ramadan, yang pada kesempatan kali ini Mas Faiz akan tadi sudah memaparkan rancangan aktualisasi dalam yaitu optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Sumbagede, Kabupaten Banyumas. Memang masalah pernikahan dini masih menjadi PR bagi kita semuanya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 174, bahwa dulu ketika Undang-Undang Nomor 174 batas minimal laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, maka dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berubah menjadi semuanya 19 tahun. Ya, yang kami alami ketika calon perempuan masih 16 tahun juga masih banyak adanya pernikahan dini, apalagi sekarang ketika semua dinaikkan menjadi 19 tahun. Maka potensi meningkatnya kasus pernikahan dini akan semakin banyak. Yang kami alami ketika pernikahan dini dilaksanakan, ketika sebelum datang ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi, memang kami minta surat dari puskesmas. Jadi ini menjadi keperhatian ke kita semuanya bahwa kebanyakan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur 19 tahun, kebanyakan karena hamil duluan, jadi karena kecelakaan, jadi married by accident (MBA). Jadi solusi yang dilakukan oleh orang tua calon pengantin mau nggak mau ya harus dinikahkan, tentunya setelah ada surat dispensasi dari pengadilan. Itu yang menjadi keperhatian kita semuanya. Maka ketika kemarin Mas Faiz Ramadan diskusi dengan saya apa yang harus kita lakukan, ya salah satunya memang apa yang akan Mas Faiz laksanakan yaitu dengan membuat edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini, apa supaya tidak terjadi, terus kita lakukan, kita beritahu apa yang menjadi resiko dari pernikahan dini tersebut. Jadi terima kasih kepada Mas Faiz Ramadan yang membantu kami dalam hal mungkin nanti akan membuat konten-konten edukasi kepada masyarakat. Dan salah satu yang harus kita lakukan
tentunya memang ini bukan tugas kita KUA sendiri, memang tugas kita semuanya, karena kebanyakan seperti itu. Di tempat kami jarang yang karena hitung-hitungan adat ketika masih di bawah umur akan dilaksanakan. Kebanyakan seperti itu, Ibu, Pak. Jadi kebanyakan memang karena hamil duluan. Jadi mungkin nanti Mas Faiz bisa membuat konten bukan dari eh, tentang kesehatan, tapi juga nanti dari sisi-sisi keagamaan, bahwa pernikahan yang memang harus dilakukan sesuai dengan syariat, bukan didahului dengan hal-hal yang karena kecelakaan dan sebagainya. Jadi mungkin bukan pendekatan kesehatan saja, sebaliknya saja, tapi dari pendekatan keagamaan yang harus nanti Mas Faiz mungkin isi-isi kontennya. Tentunya nanti Mas Faiz juga harus bekerjasama dengan para penyuluh, karena para penyuluh agama mempunyai binaan. Nanti mungkin bisa titip konten atau mungkin malah bisa ikut menyampaikan langsung kepada binaan. Karena penyuluh juga ada binaan di sekolah-sekolah. Memang kalau menurut saya konten-konten itu sesuai dengan Gen Z ya, seperti medsos memang menyasarnya anak-anak SMP SMA karena mereka yang sangat berpotensi terjadinya pernikahan dini. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Penguatannya yang luar biasa. Sampaikan, Ya. maaf. Dukungannya untuk Mas Faiz nih, Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pada yang terhormat Bapak Muhammad Toha selaku penguji untuk bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Baik, Dipersilakan. terima kasih. Saudara Faiz Ramadan, bersyukur saudara mendapatkan Ibu moderator yang bisa mengarahkan segala karya saudara bagus. Ibu Dr. Hajia Katamwati, kemudian mendapatkan mentor yang begitu luar biasa membackup karya saudara. Tunjukkan kepada saya judul saudara. Nggak bisa. Kalau gitu dibaca, oh bisa. Sudah terlihat belum Bapak? Sebentar, belum bisa saya lihat. Di atas Itu, kan Mas, nah sudah. nah, udah. Optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi, pencegahan pernikahan dini di kantor urusan agama ya, jangan KUA. Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Nah, sebulan setelah kita presentasi rancangan ini, sebulan lagi saudara harus hadir melaporkan tentang hasil laporan. Saudara melaporkan apa saja? Untuk yang saya laporkan ketika ke Balai Semarang, itu terkait perkembangan konten dan keberhasilan konten dari segi engagement dari follower, terus dari segi like, dan tersampainya di masyarakat dengan kolaborasi para penyuluh agama Islam di counter urusan agama Kecamatan Somagede. Seperti itu, Bapak. Konten-kontennya itu ditaruh di aplikasi apa? Di medsos apa? Di media sosial Instagram. Instagram saja. Instagram, untuk sementara Instagram saja, Bapak. Terlalu mudah lah sampai S1 kok ngurusi satu Instagram saja. S1 Sama dari mana? dalam dari Sama S1-nya dari mana? dari UIN Saisu Purwokerto. Terlalu ringan lah urusan sampean itu. Wong Dari- gitu kok main Instagram tok. Nanti- Wong sampean tuh bikin satu, itu bisa langsung di-share di Instagram, bisa di TikTok, bisa di Facebook, bisa di YouTube, itu bareng langsung bisa. Terlalu gampang satu untuk urusan sampean S1 Saizu kok hanya Instagram tok itu. Baik, Bapak, besok saya tambahin ini berarti ditambahin untuk medianya. Semua medsos yang Oke. sudah familiar di masyarakat. Iya, Dalam Bapak. sampean tugasnya nggih ngono tok paling lah jen 2 jam jadilah. Maka dilengkapi semuanya ya. Iya, siap, Bapak. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Raja Katam.
Nggih. Terima kasih Pak Toha, Mas Faiz, untuk bisa ditindaklanjuti ya beberapa medsos yang harus itu insya Allah bisa Mas Faiz ya. Baik Ibu, Tapi perlu terima kami kasih. ingatkan Mas Faiz, jangan lupa setiap kegiatan, tahapan untuk bisa didokumentasikan. Sehingga langkah-langkah panjenengan tidak terputus dalam menyusun laporan. Baik Oke? Ibu, terima Baik, kasih terima atas kasih. waktunya. Kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk peserta selanjutnya, monggo Mas Haris. Sudah hadirkah Mas Haris Abdul Azam? Hadir, Mentornya Bu. sudah hadir, Mas? Mohon izin, Mentornya mentornya sedang menguji yang satunya, sedang menemani yang menguji. Oh, kita geser yang satu ya, boleh. Atau Mbak barangkali Fani. atau barangkali gini Bu, sambil beliau itu Gimana? presentasi